Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, kembali lagi bersama kami di kelas 2 Pulau Bintan. Kali ini, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, kita mulai aktif lagi untuk belajar daring ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di buku tematik 2H, temanya keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, di pembelajaran 1, muatan Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh yang pertama, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan, T-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan yang Y-nya menggunakan huruf kapital dan huruf besar. Contoh yang kedua itu berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Ya, kata Tuhan, T-nya menggunakan huruf kapital. Dan contoh ketiga, selesai makan berdoalah kepada Tuhan. Ya, T-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Yang pertama, yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Penyayang. Yang ketiga, yang Maha Pengasih. Keempat, yang Maha Kuasa. Yang kelima, yang Maha Besar. Contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. 1. Yang Maha Esa. Sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, yang Maha Besar. Kuasa Tuhan yang Maha sungguh luar biasa. Yang keempat, yang Maha Penyayang. Ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kelima, yang Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Ya, berikut ada contoh kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan. Pembelajaran 2. Penggunaan huruf kapital. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Di pembelajaran 3, penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Untuk yang ini adalah contoh penggunaan nama diri, ya, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Ayo simaklah cerita berikut. Sore ini, Fitri bersama ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput. Ibu Fitri bertugas menyapu halaman rumah. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberi pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Fitri menggunakan F-nya menggunakan huruf kapital. Berikut contoh kalimatnya, yaitu penggunaan tanda titik dalam kalimat. Contohnya, 1. Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama, dan yang di akhir kalimat menggunakan tanda titik.
Contoh yang kedua, ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Kalimat terakhir menggunakan tanda titik. Pembelajaran 4, menggunakan tanda titik dalam percakapan sehari-hari. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Berikut adalah contoh percakapan antara Rudy dan Jonas saat di depan api unggun. Wah, hangat ya, berarti di dekat api unggun. Ya, kamu benar Rudy, selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati, kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api. Rudy, Jonas. Menggunakan tanda titik dalam percakapan. Pada gambar tersebut, terdapat teks percakapan sebagai berikut. Rudy. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Ada garis bawah untuk menekankan jika kita menulis di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Ya, kamu benar. Ya, kamu benar Rudy. Jangan lupa tanda titik. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Titik lagi. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api Rudy Jonas. Titik. Ayo perhatikan kedua percakapan berikut. Percakapan 1 antara Komang dan Lani. Ian, ayo kita bermain congklak di Selasar. Lani menjawab, ayo kita bermain congklak. Percakapan 2. Komang dan Lani lagi. Ayo kita bermain congklak di Selasar. Lani menjawab, ayo kita bermain congklak. Di pembelajaran 5, penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata siapa. Kata apa maksudnya. Kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya pada kata tanya apa menjadi apakah. Perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan berikut antara Dedi dan Ayah. Kapan ikannya matang, Ayah? Apakah masih lama? Ya, belakang kata Ayah harus diberi tanda tanya. Ayah menjawab, sebentar lagi nak, mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Di belakang kata lagi harus diberi tanda tanya. Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya dalam percakapan di pembelajaran 6. Perhatikan kalimat berikut. Apakah semuanya sudah datang? Yang kedua, mengapa Jonas belum datang? Kata tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal yang lebih rinci. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Indonesia subtema 1 kali ini sudah selesai. Nanti kami akan berikan tugas via WA. Untuk selanjutnya silakan kalian belajar asing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.